Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis ketika sedang berkhutbah dalam salat gerhana, Rasulullah mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Kemudian, in yazniya abduhu atau tazniya amatuhu, jika hambanya yang laki-laki berzina atau hambanya yang perempuan melakukan perbuatan zina. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi jelaskan, sangat cemburu dan tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah. Melebihi kecemburuan Allah ketika mendapati hamba-hambanya melakukan perbuatan zina. Ya umat Muhammad. Kemudian Nabi memanggil kedua kalinya, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'lamu, andainya kalian mengetahui apa yang diriku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit sekali bisa tertawa dan kalian akan banyak sekali menangisi diri-dirinya. Di dalam hadis ini Allah menjelaskan tentang bagaimana cemburunya Allah kepada hambanya yang melakukan perbuatan zina. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Kita bacakan sedikit kisah sahabat tentang bagaimana cemburunya sahabat ketika mendapati keluarganya atau istrinya melakukan zina. Disebutkan kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, sekiranya diriku melihat ada seorang pria bersama istriku, maka akan aku penggal lehernya, kata sahabat Sa'ad bin Ubadah.
saking cemburunya. Makanya tidak jarang kita dengar kadang di televisi, di berita misalnya, ada seorang suami membunuh istrinya sekaligus selingkuhannya di kamar. Ternyata perasaan itu sebenarnya perasaan umumnya orang yang cemburu. Bahkan sahabat pun kalau sudah kebakar api cemburu, beliau katakan akan kupenggal lehernya. Makanya sering kita dengar berita ada pembunuhan selingkuhannya dengan istrinya, dan itu disebabkan kecemburuan yang luar biasa. Maka ketika terdengar berita ini oleh Rasulullah mengatakan, atajabuna min ghirati Sa'ad, apakah kalian merasa aneh dengan kecemburuan sahabat Sa'ad ini? La ana aghyaru minhu, sungguh kata Nabi, diriku lebih cemburu daripada dia. Wallahi dan Allah, aghyaru minni, lebih cemburu daripada diriku, kata Nabi. Maka benarlah Nabi mengatakan, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah sangat cemburu melihat hambanya yang berzina atau melihat hambanya yang melakukan perbuatan dosa, sebagaimana kita cemburu dan marah. Dan Allah lebih besar kecemburuannya daripada hamba-hambanya. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kecemburuan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hukuman untuk pelaku zina. Allah memberi ancaman untuk orang-orang yang berbuat zina. Ancaman fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan ancaman di akhirat. Dikarenakan Allah sangat cemburu dan sangat-sangat tidak menyukai perbuatan zina ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang kedua, Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah mereka sebanyak 100 cambukan tanpa belas kasihan jika mereka berzina dalam keadaan belum menikah atau masih bujang atau masih gadis. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka janganlah kalian ketika mencambuknya dengan belas kasihan, tapi cambuklah dengan cambukan yang menyakitkan, cambukan yang pedih, agar orang yang berbuat zina itu merasakan efek jerahnya. Dan jangan belas kasihan kepada mereka ketika menghukumnya dengan cambukan. Ini hukuman di dunia, siksaan di dunia untuk orang-orang yang berbuat zina, dicambuk, dan dicambuknya sebanyak 100 kali. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana nanti Pak Ustadz pas dicambuk dia mati? Apakah yang mencambuk ini kena qisas atau bayar denda? Tidak. Kalau qadarullah dicambuk dia meninggal dunia, maka tidak ada hukuman bagi orang yang mencambuknya, karena dia menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam siksaan bagi orang-orang yang berzina ketika di dunia, dengan siksaan yang ada di dunia, yaitu dengan siksaan berupa rajam, sampai mati, sampai meninggal. Dan ini
bagi orang-orang yang sudah menikah. Bagi orang-orang yang sudah menikah atau pernah menikah, baik dia janda maupun bujang, janda maupun duda, atau yang lagi beristri atau bersuami, intinya pernah menyicip pernikahan, kemudian dia berzina, maka hukumnya dari Allah adalah dirajam, dikubur hidup-hidup sampai dadanya, kemudian bagian kepala yang tampak itu dilempar dengan batu-batu yang sedang, yang lebih kurangnya sebesar bulatan antara jempol dengan jari telunjuknya batunya, dilemparkan ke kepalanya sampai dia meninggal dunia. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah. Kata sahabat Umar, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, dan termasuk wahyu dari Allah adalah ayat yang menyebutkan tentang rajam. Ayat yang menyebutkan tentang rajam, ayat yang menyebutkan siksaan yang setimpal bagi orang-orang yang berbuat zina, yang telah merasakan atau mencicipi pernikahan. Maka disebutkan, kata sahabat Umar, kami membaca dan menghafal ayat tersebut, dan kami, kata sahabat Umar, merajam semasa hidup Nabi, dan kami pun merajam sepeninggal Nabi. Tetapi, kata sahabat Umar, dengan berlalunya masa yang panjang, maka aku khawatir ada orang yang akan datang berikutnya mengatakan kami tidak menemui hukum rajam dalam Al-Quran. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang tersesat karena telah meninggalkan kewajiban yang Allah telah wajibkan. Maka hukum rajam ini, hukum cambuk, hukum rajam ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Tetapi qadarullah, di negara kita hukum ini tidak dijalankan. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi sebagian negara Islam seperti kerajaan Arab Saudi atau negara-negara Islam sebagiannya masih menegakkan hukum rajam ini, sehingga bila ketahuan melakukan perbuatan zina padahal pernah menikah, baik dia duda maupun janda, maka dia akan dilempar batu bagian kepalanya sampai dia meninggal dunia. Hukum rajam ini, kata sahabat Umar, benar-benar ada dalam Al-Quran. Benar-benar ada di dalam Al-Quran, yang mana di zaman ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Disebutkan dalam hadis Asy-Syaikh wa Syaikhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan Asy-Syaikh wa Syaikhah, laki-laki perempuan yang pernah menikah, idza zanaya, apabila keduanya berzina, farjumuhuma, maka kata Nabi, rajamlah keduanya. Apa makna rajam? Maksudnya kubur dia sampai bagian dadanya, kemudian dilempar dengan batu bagian kepalanya. Atau boleh juga dirajam itu diikat di batang kayu badannya tanpa dikubur, kemudian setelah diikat barulah dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Beginilah Allah memberi hukuman yang sangat keras agar manusia yang menyaksikan rajam itu merasa jera, agar orang yang menyaksikan rajam itu takut untuk berbuat zina. Makanya di zaman Nabi manusia mikir 1000 kali untuk berzina.
Adapun di zaman-zaman belakangan, setelah hukum rajam ini dicabut, hukum rajam dibuang, hukum rajam dianggap tidak berkeprimanusiaan, akhirnya zina merebah dan merajalela di mana-mana. Bahkan sudah dianggap pekerjaan di zaman sekarang. Namanya pekerjaan khusus para perempuan, katanya untuk menafkahi keluarganya. Saking parahnya, sudah menjadi profesi, bahkan dibangun tempatnya. Itulah kerusakan jika hukum Allah ditinggalkan. Bukan tambah baik, malah justru dosa itu semakin subur di tengah-tengah manusia. Nakalan minallah, yang mana rajam itu kata Nabi adalah nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Awalnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi, dan sanadnya sahih. Awalnya orang yang berzina apabila telah merasakan pernikahan, maka sebelum dirajam, maka dia dicambuk 100 kali terlebih dahulu. Setelah dicambuk 100 kali, udah babak belur dicambuk, baru dirajam sampai meninggal dunia, sampai matinya. Tetapi hukum cambuknya diangkat, dihapus, maka dicukupkan dengan rajamnya saja tanpa dicambuk. Adapun dicambuk 100 kali, cukup untuk pezina yang belum pernah merasakan pernikahan. Maka seandainya hukum cambuk ini, hukum rajam ini ditegakkan di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya Islam, maka sangat minim sekali akan timbul perzinahan atau lahir anak tanpa bapak atau hubungan sebelum pernikahan. Akan minim sekali, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Setelah dicambuk 100 kali, bagi yang masih gadis atau masih bujang, maka harus diusir dari kampung itu selama setahun. Itu minimalnya, tidak boleh kembali ke kampung itu. Makanya pernah kita dengar istilah orang sekarang cuci kampung. Jadi kalau ada anak bujang gadis berzina di kampung itu ketahuan, kepergok, ada istilahnya kampung sekarang itu cuci kampung. Yang benar itu cuci kampungnya bukan dengan denda duit, bukan dengan kerbau. Cuci kampungnya itu anak gadis bujang itu diusir dari kampung itu selama setahun, tidak balik-balik. Itu baru benar cuci kampungnya. Tetapi cuci kampung versi sekarang itu berbeda, yaitu dengan denda uang mungkin 3 juta atau denda seekor sapi atau kambing. Maka cuci kampung yang seperti ini tidak lebih baik daripada syariat yang Allah tetapkan, yaitu diasingkan dari kampung itu selama setahun minimalnya. Itu hukuman di dunia. Yang pertama dicambuk, yang kedua dirajam sampai meninggalnya. Kemudian hukuman yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum orang-orang yang berzina melakukan hubungan tanpa hubungan yang sah. Ada hukuman yang Allah siapkan di akhirat. Jadi Allah siapkan hukuman di akhirat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 7047, Rasulullah mengatakan, orang-orang yang berzina akan diletakkan dalam sebuah tungku yang di dalamnya ada air, kemudian di bawahnya ada api yang merebusnya. Atau singkatnya, orang yang berzina di akhirat disiksa, direbus hidup-hidup. Sebagaimana mungkin ada orang rebus jagung misalnya, diperhatikan baik-baik rebusan jagungnya.
ketika mendidih, rasakan, coba celup tangannya. Ketika air itu mendidih, ketika masa air, atau ketika dia melihat bara api, gunung berapi yang mendidih, menggelegak misalnya, dia bayangkan nyelup di sana. Begitulah rebusan orang-orang yang berzina di alam akhirat, akan direbus dalam api yang panas agar merasakan pedihnya akibat dosa yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, di antara siksa di akhirat bagi pelaku zina ini adalah thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Di hari kiamat, orang yang berbuat zina itu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosanya, tidak dilihat oleh Allah, dan mendapatkan azabun alim, mendapatkan siksa yang pedih. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini, tidak mau ada yang bicara dengan kita. Ketemu istri tidak mau bicara, ketemu anak-anak tidak mau bicara, ketemu teman tidak mau diajak bicara, beli ke warung mau beli gula, kata penjaga warung diam saja. Apapun yang dia tanya dari semua orang diam sama dia. Dia didiamkan orang satu dunia. Bayangkan enak tidak rasanya, pasti menyedihkan. Tetapi ancaman yang lebih berat daripada itu, yaitu didiamkan oleh Allah, tidak diajak bicara, dikarenakan perbuatan zina yang dia lakukan. Di antara siksaan di akhirat bagi pelaku zina, Rasulullah mengatakan, fa idza yaqumu ashaddu syai'in intifakhan. Maka tiba-tiba kata Nabi, aku melihat sebuah kaum yang tubuhnya sangat besar dan menggelembung, dan baunya kata Nabi sangat busuk, dan penampilannya sangat-sangat buruk. Maka aku bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Az-zanun waz-zawani. Mereka itu, kata malaikat, adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Pezina laki-laki dan pezina perempuan. Maka hendaknya kita semua waspada dengan satu dosa ini, yang mana dosa ini termasuk dosa yang sangat-sangat pedih siksanya. Sangat-sangat pedih siksanya. Di dunia pedih, di akhirat pun lebih pedih lagi. Tetapi sebagian manusia ketika berbuat zina, mereka tidak mendapatkan hukuman di dunia. Yang harusnya dicambuk 100 kali, tidak dicambuk. Yang harusnya dirajam sampai mati, tidak dirajam. Apakah ini keberuntungan bagi dirinya? Apakah tidak dicambuk, tidak dirajam ketika di dunia dikatakan beruntung dia tidak dihukum? Maka perlu kita ketahui, hukum rajam itu Nabi katakan adalah kafarah. Hukum rajam itu adalah kafarah, tebusan atau hutang. Barang siapa yang berzina di dunia, kemudian dia tidak dirajam, tidak pula dicambuk, maka dia telah punya hutang, harus dibayar cambukan itu di akhirat. Harus dibayar rajam itu di akhirat. Karena rajam dan cambukan bagi orang yang berzina adalah hutang yang harus dibayar atau kafarah, kecuali dia bertobat dengan taubat nasuha dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, la haddun yuqamu bil ardi khairun naha min am tumtira 40 sabahan. Sesungguhnya hukum had, hukum cambuk, hukum rajam bagi bumi ini
lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Itu menunjukkan hukum rajam dan cambuk lebih baik daripada hujan. Hujan adalah rahmat Allah, maka hukum rajam dan hukum cambuk bagi pezina adalah rahmat dari Allah. Tetapi sebagian manusia tidak menganggapnya rahmat, sehingga menghapusnya dari ajarannya, dari hukuman-hukuman yang ada, yang akhirnya justru bukan rahmat yang turun ketika dihapus, malah justru musibahnya bertambah besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan zina. Kalaulah ditanya bagaimana Pak Ustaz agar selamat dari zina, jawabnya yang pertama buta matanya. Itu paling hebatnya. Karena dulu ada kisah seorang alim ibadah, ketika dia takut dengan zina, dia mengatakan, "Ya Allah, butakan mataku." Karena memang ternyata obat paling ampuh untuk selamat dari zina itu buta matanya. Makanya jarang kita dengar ada orang buta memperkosa. Jarang dan tidak pernah kita dengar orang buta berzina. Karena memang orang buta itu jauh dari fitnah syahwat. Jauh dari fitnah syahwat. Karena syahwat itu bermula dari mata. Bermula dari mata seseorang. Kemudian kalau ada yang mengatakan saya tidak mampu, buta Pak Ustaz, maka cara yang kedua adalah bakar ujung jarinya ketika ingin berbuat zina. Bakar dengan api ujung jarinya agar dia sadar siksa neraka itu panas dan nikmat zina itu tidak sebanding dengan siksanya. Nikmat berzina tidak sebanding dengan siksa yang disiapkan, maka sadarlah. Kemudian berikutnya yang ketiga caranya adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan dan mencukupkan diri dengan yang halal dari istrinya atau budaknya. Kemudian yang terakhir agar selamat dari zina adalah banyak-banyak menuntut ilmu syar'i, dikarenakan dengan ilmu Allah akan menjaga seseorang. Maka mudah-mudahan dari sedikit apa yang kita sampaikan dari para ancaman-ancaman siksaan yang berat dari Allah ini, untuk menyadarkan kita semua dan berpikir berkali-kali atau ribuan kali kalau ingin berzina. Yang mana zina itu kata para ulama nikmatnya secuil, tetapi siksanya luar biasa. Maka janganlah kita tertipu dengan nikmat yang secuil. Akhirnya kita merasakan akibat yang luar biasa, akibat yang besar dari siksaan Allah tabaraka wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diambil faedah darinya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.